kita bisa melihat langsung perbedaan antara rapor K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, kita mulai dari rapor kurikulum K13 ya, kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini Bapak Ibu biasanya minimal 3 atau 4 lembar ya. 3 atau 4 halaman ya. Paling atas itu identitas ya, terdiri dari nama ya, kemudian nama peserta didik ya, seperti itu umum. Nah, kemudian ada penilaian sikap spiritual di kurikulum 2013 ya, penilaian sikap ya. Kemudian sikap sosial Bapak Ibu ya, ada penilaiannya beserta predikatnya, dan selanjutnya penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, biasanya diawali dengan KKM ketika KKM di sekolah itu misalnya KKM tunggal ya, artinya berlaku untuk semua mata pelajaran, maka KKM biasanya di atas sini. Ini mencontoh misalnya 70 KKM-nya. Nah, di kurikulum 2013 tetap kita menggunakan KKM ya, seperti itu. Dan mata pelajarannya, kemudian nilainya, predikatnya, dan deskripsinya. Ini tabel pertama untuk nilai pengetahuan. Di bawahnya kita bisa melihat yaitu penilaian untuk keterampilan Bapak Ibu. Jadi di K13 kan kita mengetahui ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Seperti ini Bapak Ibu tabelnya ya. Kita tentu sudah tidak asing dengan K13 ini. Ini kami hanya mereview saja. Dan penilaian ekstrakurikuler dan tanda tangan ya, seperti ini K13 ya. Jadi cukup banyak, cukup padat penilaiannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, ini adalah tampilan dari rapor kurikulum Merdeka. Bagian atas identitas kurang lebih sama dengan K13, hanya bagian ada satu penambahan identitas, yaitu fase. Karena di kurikulum Merdeka itu ada fase-fase. Ini kami ambil contoh rapor SMP ya. Ini fase D, untuk SMP itu fase D. Kami akan bahas lebih lanjut tentang fase-fase di kurikulum Merdeka ini di video selanjutnya Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013, rapor hasil belajar dan laporan hasil belajar dari kurikulum Merdeka di kurikulum Merdeka ini sangat sederhana. Hanya seperti ini Bapak Ibu, nomor mata pelajaran, nilai akhir, dan capaian kompetensi. Jadi tidak ada KKM dalam rapor kurikulum Merdeka karena memang KKM secara kuantitas ya, itu tidak ada di kurikulum Merdeka, tidak dipakai lagi. Dan juga tidak ada lagi pembagian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nah, mata pelajaran, nilai akhir, dan capaian kompetensi Bapak Ibu. Di halaman selanjutnya terdiri dari kegiatan ekstranya, kemudian kehadirannya, seperti itu sakit, izin tanpa keterangan, dan tanda tangan. Jadi kurang lebih ini hanya 2 lembar saja atau 2 halaman saja Bapak Ibu ya. Maksimal 2 halaman ini cukup untuk rapor siswa, satu siswa seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang selama ini penasaran dengan rapor dari kurikulum Merdeka karena mungkin belum menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya, belum masuk sekolah penggerak seperti itu. Nah, inilah tampilan dari rapor kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Hanya 2 halaman dan sangat sederhana. Lebih-lebih istilah ranking ya, kita tidak akan menemukan di kurikulum ini, di rapor ini ya, karena memang sejak K13 itu ranking kan sudah tidak dipakai lagi. Kami pun secara pribadi sepakat dengan ranking ditiadakan. Kenapa? Karena ranking ini justru menimbulkan gap atau ketimpangan antara siswa. Siswa yang misalnya masuk ranking 10 besar dianggap berhasil, sementara yang tidak ranking itu dianggap gagal. Padahal tidak ada produk Tuhan yang gagal Bapak Ibu. Semua produk Tuhan itu bagus, hanya saja setiap siswa itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan juga ketika kita menggunakan ranking, yang timbul di kelas itu adalah persaingan, bukan kolaborasi. Padahal yang diharapkan adalah kolaborasi, bukan kompetisi di kelas itu. Sehingga fakta ketika siswa yang mampu atau pintar ya, yang ranking-ranking seperti itu, cenderung itu ogah untuk membantu teman-temannya yang kurang dalam hal pengetahuan. Begitupun dengan yang siswa-siswa yang kurang pengetahuan itu minder untuk bertanya kepada siswa yang ranking tadi itu. Karena siswa yang ranking akan berupaya mempertahankan rankingnya, sehingga yang timbul adalah tidak mau berkolaborasi, enggan untuk berkolaborasi, enggan untuk membantu teman-temannya yang kurang seperti itu. Sementara dalam kelas itu idealnya adalah kolaborasi, saling bekerja sama. Ini menurut kami, bagaimana menurut Bapak Ibu?
Demikian pembahasan hari ini, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.